I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya pakai Fajar Asidik Darsulun dari kelas PGMI 4B dengan NIM 1262052132446. Next. Kepribadian Nabi Muhammad SAW, pembelajaran SKI kelas 4 SD, kelas 4 MI. Petunjuk penggunaan. Yang pertama, jika kalian memencet angka 1 di sini, kalian akan menuju ke tujuan atau kompetensi. Kemudian jika kalian memencet ke nomor 2 ini, maka akan tertuju pada materi pembahasan. Yang ketiga, jika kalian memencet nomor 3 ini, kalian akan menuju ke kuis. Dan yang keempat, jika kalian memencet nomor keempat ini, akan menuju ke kesimpulan. Yang pertama adalah tujuan dan kompetensi. Kita pencet nomor 1. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan siswa dapat menyebutkan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat seluruh alam. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan siswa dapat membiasakan sikap kasih sayang terhadap alam sekitar. Oke, itu adalah tujuan pembelajarannya. Kita kembali ke menu lagi, langsung ke materi pembahasan. Kita pencet nomor 2. Oke, di materi pembahasan ini yang kita pelajari adalah 1. Nabi sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua adalah sifat mulia Nabi dan sahabat ketika berdakwah. Yang ketiga adalah ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW. Next. Yang pertama, dalam surat Al-Anbiya 107 yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Setelah mencermati ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Sebagai nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW mempunyai tugas sebagai syahidan, mubasyiran, naziran, dayah lalah, dan sirajan muniran. Oke, next. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan syahidan, mubasyiran, dayanlah, dan sirajan muniran? 1. Syahidan artinya adalah menjadi saksi. Besok di hari akhir, Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mubasyiran. Mubasyiran artinya memberi kabar gembira. Nabi Muhammad SAW memberi kabar gembira kepada orang yang beriman bahwa mereka kelak akan masuk surga jika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang ketiga ada naziran. Naziran artinya memberi peringatan. Nabi Muhammad SAW memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman kelak akan masuk neraka karena tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang keempat dayan lalah, artinya penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW menyeru kepada umatnya untuk memeluk dan menjalankan syariat agama Islam. Yang terakhir adalah sirajan muniran. Sirajan muniran artinya cahaya yang menerangi. Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada Nabi Muhammad SAW untuk menerangi umat manusia dengan ajaran Islam. Next. Sifat mulia Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Yang pertama, sidik. Sidik artinya di sini adalah jujur dan benar. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang jujur dan benar dalam setiap kata dan perbuatan. Beliau mustahil bersifat kizib yang berarti berdusta. Yang kedua, amanah. Amanah berarti terpercaya. Nabi Muhammad SAW selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Mustahil beliau bersifat khianat yang berarti mengkhianati amanah. Yang ketiga, tablik. Tablik mengandung arti menyampaikan. Nabi Muhammad SAW berkewajiban menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil beliau bersifat kitman yang berarti menyembunyikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah fatona. Fatona adalah bijaksana dan cerdas. Nabi Muhammad SAW dengan bijaksana dan cerdas mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi umatnya, dan mustahil beliau bersifat baladah yang berarti bodoh. Next. Sifat mulia para sahabat ketika berdakwah. Dari Abdurrahman bin Auf, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga,
Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3748. Nabi Muhammad SAW memiliki banyak sahabat yang luar biasa. Perjuangan para sahabat dalam ikut berdakwah menegakkan agama Islam tidak ternilai jasanya. Sehingga Allah SWT membalas perjuangan para sahabat dengan jaminan masuk surga. 10 sahabat yang disebutkan dalam hadis di atas selalu membela Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan Islam. Pengorbanan dan perjuangan dalam mengibarkan agama Islam tiada sia-sia karena Allah SWT telah menjamin masuk surga. Next. Kepedulian Nabi terhadap sesama. Keluhuran akhlak Nabi Muhammad SAW tidak perlu diragukan lagi. Adapun yang dimaksud dengan akhlak mulia adalah akhlak yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Apa yang disukai dan dibenci oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah apa yang disukai dan dibenci Al-Quran. Rasulullah SAW juga sangat sayang kepada semua makhluk di dunia ini, terhadap anak-anak, anak yatim, orang sakit, perempuan janda, ataupun kepada mereka yang pernah memusuhinya. Selanjutnya adalah kepedulian Nabi terhadap alam sekitar. Alam yang indah ini diciptakan oleh Allah SWT untuk kita semua. Kita harus pandai bersyukur dengan cara merawatnya dengan baik. Apabila yang indah itu dirusak orang yang tidak bertanggung jawab, bencana akan menghampiri kita. Rasulullah banyak memberi contoh kepada umatnya agar mencintai dan melestarikan alam sekitar. Nabi Muhammad sebagai tokoh yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan saja mengasihi kepada sesama manusia, melainkan juga terhadap lingkungan baik binatang maupun tumbuhan. Itu adalah materi pembahasannya. Hanya kita kembali ke menu. Setelah kita membahas materi pembahasan, hanya kita adalah kuis. Kita pencet nomor 3. Kuis pertama, siapakah sahabat Nabi yang dijamin masuk surga? Jawabannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, benar. Next. Kuis nomor 2. Manakah yang menunjukkan sifat Nabi Muhammad SAW? A. Siddiq, B. Baladah, C. Sombong, D. Khianat. Tadi apa? Siddiq. Ya, benar. Selanjutnya soal nomor 3. Kuis 3. Apa yang dimaksud dengan syahidan? Tadi apa? Ayo, kabar baik, B. menjadi saksi, C. penyeru, D. pembawa. Jawabannya adalah B. Ya, benar, menjadi saksi. Next, selanjutnya adalah kita kembali ke menu. Lanjut ke nomor 4, yakni kesimpulan. Kesimpulan, Nabi Muhammad SAW sejak kecil memiliki sikap kasih sayang terhadap sesama, baik terhadap anak-anak, anak yatim, orang sakit, perempuan janda, maupun terhadap orang yang pernah memusuhinya. Akhlak mulia adalah akhlak yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Apa yang disukai dan dibenci oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah apa yang disukai dan dibenci Al-Quran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, pasti ada kurangnya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.